perkara yang tentunya sama telah kita ketahui, sama telah kita yakini tentang kewajiban kita untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah tidaklah menciptakan kita, bahkan bangsa jin, melainkan untuk menyembah hanya kepadanya. Allah telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan Abdullah bin Abbas, terjemahan Quran, mufassir Al-Habar, mengatakan illa liya'budun liyuwahhiduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata beliau, yaitu untuk mentauhidkan aku, untuk memurnikan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula perkataan beliau tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah mengatakan kalian adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan bagi manusia, ta'muruna bil ma'ruf, yang kalian memerintahkan kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ta'muruna bil ma'ruf ay bit tauhid, wa tanhauna 'anil munkari ay an syirk. Itu kalian memerintahkan kepada kebaikan, mengajak kepadanya, yaitu tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, memurnikan ibadah hanya kepadanya, dan melarang dari kemungkaran, yaitu memperingatkan dari syirik dan bahayanya dan perkara-perkara yang didapatkan oleh para pelakunya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Maka ini tentu saja menunjukkan kepada kita bahwa perkara yang paling ma'ruf adalah tauhid. Kebaikan yang paling sempurna adalah tauhid. Dan sebaliknya, azlamuz zulm, kezaliman yang paling besar, kejelekan yang paling mungkar, dia adalah kesyirikan. Maka tentu saja perkara-perkara ini telah jelas kepada kita, dan bahwasanya Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mendakwakan kecuali apa yang telah didakwakan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Allah mengatakan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang syiar mereka, dakwah mereka, ajakan mereka, an ya'budullaha, sembahlah Allah semata, wajtanibut taghut, dan jauhilah segala bentuk sembahan selain Allah yang dia adalah taghut. Maka Rasulullah SAW kemudian mengajak kita kepada tauhid dan memperingatkan kita dari bahaya syirik. Ya. Dan perkara ini juga adalah perkara yang jelas dan terang. Nah, kami ingin kemudian mengingatkan di antara perkara yang terang dan jelas ini yang menunjukkan kepada kita bagaimana rahmat Allah yang begitu luas dengan dakwah tauhid itu. Karena sebagian orang justru menyangka ketika dia diajak untuk mentauhidkan Allah, itu memberatkan baginya, menyusahkan, karena ia harus meninggalkan apa yang makluf, apa yang sudah terbiasa dia kerjakan, yang telah sering ia lakukan. Padahal sesungguhnya tauhid itu mudah, ya? Bahwa sesungguhnya perkara memurnikan ibadah hanya kepada Allah itu adalah asal, pokok, dasar, dan fitrah manusia. Apa yang datang dari kesyirikan dan semua jalan-jalannya, dialah perkara baru, dialah perkara yang memberatkan, dialah perkara yang menyusahkan. Allah telah mengingatkan, kana nasu ummatan wahidah, adalah manusia itu umat yang satu. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, kana an-nasu ummatan wahida ay ala tauhid, adalah manusia itu di atas tauhid. Kana baina Adam wa Nuh 10 qurun wa kanu ala tauhid,
adalah antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh ada 10 generasi, dan mereka itu di atas tauhid. Ini menunjukkan bahwa tauhid adalah aslul asil, dia dasar pokok, ya, yang Allah tidaklah menegakkan dunia ini kecuali dengan tauhid. Adapun syirik, adapun propaganda syaitan dan jalan-jalannya itu datang belakangan, ya. Karena itu tidak sepantasnya kita merasa aneh dengan dakwah tauhid. Tidak sepantasnya kita jengah mendengar kalimat tauhid. Karena dia adalah perkara yang mengajak kita untuk memurnikan penghambaan hanya kepada Allah, dan kemudian kembali kepada ad-dinul khalis, agama yang lurus, agama yang murni, yaitu Islam itu sendiri. Dakwah Rasulullah dan dakwah para nabi dan rasul sebelumnya. Nah, di antara perkara yang penting yang mungkin menyentuh kita adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan akan kewajiban tauhid itu dengan sejelas-jelasnya dan dengan sesempurna-sempurnanya. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan turuk syatta, jalan yang berbeda-beda, yang bermacam-macam metode dan cara untuk memahamkan kepada umat manusia tentang kewajiban tauhid itu, ya. Yang ini sekali lagi menunjukkan kepada kita tentang pentingnya tauhid itu dan bahaya apa yang merupakan lawan dari tauhid, yaitu syirik. Nah, satu poin yang akan coba kita angkat pada malam hari ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita kepada tauhid, agar kita memurnikan Allah dalam ibadah kepadanya, di antaranya dengan mengingatkan apa yang telah markuz, apa yang sudah tertanam, terpatu dalam fitrah manusia itu, apa yang telah ada pada diri mereka sejak awal penciptaan mereka, bahwa mereka dalam kesempitan, dalam kesulitan, tidaklah memohon kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan kita dapatkan keterangan juga tentang perkara ini. Namun yang kita ingatkan adalah bahwa bukan pada kenyataan seorang yang meminta berdoa kepada Allah dalam kesempitan itu saja, tapi ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan akan perkara tauhid itu dengan menyentuh sisi fitrah yang ada pada manusia, bahwa mereka senantiasa maftur, diciptakan oleh Allah untuk sebenarnya menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah pasti bagi Allah Subhanahu wa ta'ala jika Allah mewajibkan tauhid dan mengharamkan syirik. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Telah dinyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya? Dan Allah telah mewajibkan perkara itu. Tetapi sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pemurah tidak kemudian hanya mengatakan ini wajib, tidak hanya mengatakan bahwa ini adalah ketetapan, tapi Allah juga menjelaskan dengan berbagai cara, dengan berbagai metode untuk mengingatkan kepada kita tentang perkara tauhid itu. Ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Qawaidul Hisan fi Tafsir Al-Quran menyebutkan akan perkara-perkara itu dalam tafsir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, surah Muhammad ayat 19, ya. Ketika beliau menyebutkan bagaimana cara untuk mengilmui kalimat la ilaha illallah itu, bagaimana kita bisa sampai pada tauhid ibadah, pemurnian penghambaan hanya kepada Allah, ya, yang kita diperintahkan untuk mengilmui perkara itu, ya. Disebutkan 10 cara, dan kita akan mencoba mengingatkan akan perkara-perkara yang lain yang menunjukkan kepada kita akan kesempurnaan Islam dan menunjukkan kepada kita akan keindahan Islam,
Itulah tadi ajakan kepada tauhid dengan menyebutkan fitrah manusia untuk kembali kepada Allah dan berserah diri hanya kepada Allah inda syada'id, ketika mereka dalam kesulitan, kelapangan, kegentingan, kesusahan. Ya, Allah mengingatkan dalam surah Yunus ayat 12, wa idza massal insanu ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massahu. Allah mengatakan, wa idza massal insanu ad-durru, jika menimpa manusia itu kejelekan, ad-durr, ya, kemudaratan, ya, yang jelas adalah bentuk dari kesulitan. Idza massal insanu ad-durru da'ana li janbihi, maka mereka akan meminta kepada kami, kata Allah, li janbihi, baik dalam keadaan dia berbaring, au qa'idan, atau dia duduk, au qa'ima, atau dia berdiri. Ya, bagaimanapun keadaannya, ia tidak melepaskan dirinya dari permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketika dia genting, sempit, susah. Falamma kashafna anhu durrahu, tatkala kami mengangkat darinya musibah tersebut, kami kuatkan tirai musibah yang menimpanya, marra, maka dia pun berlaru, ka'an lam yad'una, seolah-olah ia tidak pernah berdoa kepada kami, ila durri massahu, kepada musibah yang menimpanya. Allah mengingatkan kita dengan ayat yang ringkas ini, bahwa sesungguhnya manusia senantiasa ia tetap akan ingat kepada Allah dalam musibahnya, sehingga pasti tidaklah dia akan meminta kecuali kepada Allah agar diangkat musibah itu darinya. Tetapi manusia senantiasa lalai dan lupa. Maka ketika mereka dilepaskan dari musibah yang terjadi, mereka menyombongkan diri. Mereka lewat seolah-olah tidak pernah butuh kepada Allah. Ka'an lam yad'una, seolah-olah tidak pernah berdoa kepada kami atas musibah yang menimpanya. Ya? Jadi jangankan ingat bahwa tidaklah yang mengangkat musibah itu kecuali Allah, bahkan ia seolah lupa pernah suatu saat dalam kesempitannya ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Allah SWT mengingatkan kepada kita tentang keadaan manusia itu, bahwa pada hakikatnya, pada fitrah mereka tertanam petunjuk untuk tidaklah minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesempitan. Dan itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap anak terlahir adalah fitrah. Kata Imam Ahmad, al-fitratu al-Islam, itu Islam. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, maka dua orang tua yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ya, dalam hadis yang lain riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, ya, apa yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah berfirman, ala inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum asyayatin, sesungguhnya kata Allah, aku menciptakan hamba-hambaku itu hunafa, lurus, fajtalathum asyayatin, maka kemudian mereka direnggut, diseret oleh syaitan. Ya, maka inilah fitrah yang ada pada setiap manusia ini, yang kalaulah mereka masih mau kembali kepada fitrah itu, maka mereka akan dapatkan fitrah, mereka akan mengajak kepada tauhid. Ya, masyhur perdebatan, ya, seorang dari ulama mazhab Syafi'i, ya, Abu Ma'ali Al-Juwaini, ya, atau bapaknya, ya, Al-Juwaini Al-Kabir, ya, di mana
beliau berkhutbah menyebutkan dan mengingatkan tentang Allah itu tidak di atas arsy, ya. Maka seorang di antara alim ulama muslimin yang lainnya yang hadir ketika itu kemudian mengingatkan, tinggalkan kami dari perkara-perkara seperti itu, ya. Tapi coba terangkan kepada kami tentang apa yang ada pada fitrah manusia. Ketika ia berdoa kepada Allah, ia menengadahkan tangannya dan meminta kepada Zat yang ada di atas. Bagaimana engkau menerangkan hal itu kepada kami? Maka sejak itu Al-Juwaini, ya, terlarut dengan apa yang disampaikan kepada dari perkara tersebut, yang akhirnya menyebabkan ia pun rujuk kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu bahwasanya Allah istawa alal arsy, Allah di atas arsy, ya, bukan di mana-mana seperti persangkaan sebagian orang, ya. Ketika ia tidak mampu menguraikan, ya, dan membantah bahwa manusia ternyata dengan fitrahnya senantiasa menyuruh ke arah atas, ya, dan itu sesuai dengan firman Allah SWT, ya, ya. Amintum man fis samaa'i yakhsifa bikum al-ardha fa idza amintum man fis samaa'i yakhsifa bikum al-ardha fa idza hiya tamur, ya. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit, ya? Maka itu perkara yang jelas. Al-Quran dan As-Sunnah penuh dengan keterangan menunjukkan bahwa Allah di atas arsy, Allah di atas langit, ya. Yang kemudian dari fitrah manusia pun mereka meminta ke arah langit, ya. Yang ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah di atas arsy, ya. Lihatlah bagaimana dalil fitrah mengajak seorang imam yang besar ini untuk kembali kepada akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita akan dalil fitri, dalil fitrah manusia yang jika ia pun dalam kesempitan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, ya, Allah mengingatkan, ya, dalam surah Al-Isra 67 Allah berfirman, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla ma tad'unahu illa iyyahu wa idza massakumud durru fil bahr dhalla ma tad'una illa iyyahu falamma najjakum ila al-barr a'radtum wa kana al-insanu kafura. Allah mengatakan, wa idza massakumud durru fil bahr, dan jika menimpa kalian kemudaratan di lautan, disebutkan lautan, ya. Dan kita dapatkan dalam banyak ayat Allah mengingatkan tentang keadaan orang yang di lautan yang cenderung kemudian ia akan bergantung hanya kepada Allah. Kenapa? Karena ketika di laut seorang baru merasakan kebersahayaannya, kefakirannya, dan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena yang terlihat di mana-mana cuman air, ya. Adapun dia hanyalah dia atau perahu atau segelintir orang yang ada di sekitarnya. Selebihnya lautan yang dia lihat hanyalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda kalau di darat, ya. Mungkin banyak yang melalaikan ia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah ingatkan bagaimana keadaan orang ketika di lautan itu. Apalagi di tengah guncangan ombak yang begitu keras, ya. Fa idza ghashiyamul mawju kadhulali, dan jika mereka diliputi dengan ombak yang tinggi seperti gunung, da'ullah mukhlishin lahuddin, mereka akan berdoa kepada Allah ikhlas baginya agama, ya. Maka demikianlah manusia ketika di lautan. Idza massakumud durru fil bahr, jika menimpa kalian kesusahan di lautan, dhalla ma tad'una illa iyyahu, maka hilang semua yang ia minta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan semua sembahan
yang disembah, bubarkan semua kesyirikannya. Yang dia ingat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma najjahum ilal bar, ya, falamma najjakum ilal bar, tatkala Allah menyelamatkan kalian ke daratan, a'radtum, kalian pun berpaling dari Allah. Wa kana al-insanu kafura, dan adalah manusia itu senantiasa mengingkari nikmat Allah, kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini jelas Allah ingatkan kepada kita tidak hanya keadaan manusia secara umum, ya, tapi juga bahkan keadaan orang-orang musyrik dengan penyebutan dhalla ma tad'una illa iyyahu, bahwa hilang semua yang mereka sembah kecuali Allah saja yang mereka ingat, menunjukkan bahwa ini pun perbuatan orang-orang musyrik. Jangan disangka bahwa yang ingat Allah ketika susah itu hanya orang beriman. Tidak, orang musyrik pun seperti itu, ya. Mereka kemudian hanya bergantung kepada siapa yang mereka yakin dia adalah tempat bergantung. Adapun yang lain yang coba-coba untuk bergantung, yang kira-kira bisa untuk digantungi dan sebagainya, mereka tinggalkan, ya. Mereka tidak mau untuk main coba-coba dalam perkara ini. Kenapa? Ini hidup mati, ini masalah keselamatan. Maka mereka hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika mereka selamat, diterima doa mereka oleh Allah, dikabulkan Allah doa dan permintaan mereka, mereka serta-merta lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, surah Al-An'am ayat ke-40 dan 41, Allah mengingatkan kepada kita, Qul ara'aytakum in atakum adzabullahi aw atatkum as-sa'ah aghayra Allahi tad'una in kuntum shadiqin bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilayhi in syaa'a wa tansawna ma tusyrikun. Allah berfirman, Qul, katakanlah wahai Nabi Allah, wahai Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aytukum, ya, tidakkah kalian melihat, in atakum azabullah, jika datang kepada kalian wahai orang-orang musyrik. Jadi ini khitab langsung kepada orang-orang musyrik, ya. Katakanlah kepada mereka yang menolak dakwah tauhid, yang mengingkari kewajiban menghambakan diri hanya kepada Allah. In atakum azabullah, jika datang kepada kalian azab dari Allah, atau atatkumus sa'ah, atau datang kepada kalian sa'ah, waktu yang Allah takdirkan, hari kiamat atau kematian yang dialah kiamat sughra. Aghayra Allah tad'una, apakah selain Allah yang kalian meminta kepadanya? In kuntum shadiqin, jika kalian benar dalam dakwah kalian, dalam seruan kalian bahwa ada tandingan bagi Allah, bal iyyahu tad'un, bahkan hanyalah kepada Allah kalian meminta dan berdoa, memohon. Fayakshifu ma tad'una ilaihi, maka Allah kemudian mengangkat dari kalian apa yang kalian meminta karenanya hanya kepada Allah, insya'a, jika Allah kehendaki. Wa tansawna ma tusyrikun, dan kalian lupa dengan apa yang kalian sekutukan Allah dengannya. Sama dengan ayat yang sebelumnya, ayat ini pun menyebutkan kepada kita bagaimana orang-orang musyrik sekalipun dalam kesempitan berdoa dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Hanya pada ayat yang kedua yang tadi kita sebutkan, ya, bahwa di sana kita dapatkan Allah mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepadanya meskipun dia musyrik, ya. Tadi orang musyrik, Allah ingatkan kepada mereka, siapa sih yang mengabulkan doa kalian ketika kalian meminta? Ketika kalian ikhlas meminta hanya kepada Allah, meskipun kemudian kalian dalam kesyirikan sebelumnya, Allah saja. Yang kemudian kalian lupa setelah kalian selamat, dan kalian pun berbuat syirik kembali kepada Allah, ya kan? Yang menunjukkan bahwa mereka dalam keadaan syirik sekalipun Allah mengabulkan doa mereka. Ya,
Dan ini di antara perkara yang hendaknya kita waspadai pula, bahwa sebahagian orang menjadikan dikabulkannya doa ketika mereka berdoa di tempat-tempat yang dikeramatkan, di kubur yang diagungkan, ya, atau tempat-tempat yang mereka mempersekutukan Allah di tempat tersebut. Mereka mengatakan bahwa ini bukti bahwa Allah cinta dan ridha dengan perbuatan kami. Ya kan? Kita sering mendapatkan hal yang seperti ini. Ketika diingatkan jangan meminta di sini, jangan datang ke situ, beri sesajen ke sini, enggak kok. Memang kubur ini menerima nadar. Buktinya tetangga saya enggak punya anak. Ketika datang ke sana bawa sesajen, diterima, dapat lahir anaknya. Kalau memang itu salah, syirik, tentunya harusnya tertolak. Maka mereka berdalil dengan dikabulkannya doa bahwa itu bukti. Berarti dia bukan perkara yang syirik, bukan perkara yang terlarang, dan perkara yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perlu kita waspadai pula, bahwa sesungguhnya apa yang disebutkan tentang dikabulkannya doa orang-orang musyrik ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah jadikan itu hujah bagi mereka, agar jika mereka berdoa dan ikhlas ketika kesempitan, susah, hendaknya mereka pun berdoa kepada Allah semata ketika lapang, ketika senang. Allah mengingatkan, ta'arraf ilallahi fil raha, kata Rasulullah dalam hadis Abdullah bin Abbas, ta'arraf ilallahi fil raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengingatmu dalam keadaan sempit, ya. Maka itu jelas, perkara yang jelas bahwa Allah mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepadanya meskipun dari orang-orang musyrik. Ya, dalam Sahih Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ia bercerita tentang seorang wanita yang hitam yang tinggal di masjid, berdiam dalam sebuah kemah depan masjid, ya, yang dia setiap kali duduk dalam majlis tidaklah dia duduk kecuali mengucapkan syair, ya, yaumal wushah min ta'ajibi rabbina innahu min baldatil kufri anjani, pada hari selendang dari keajaiban Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sesungguhnya Allah menyelamatkanku dari negeri kafir. Maka Aisyah bertanya kepada wanita tersebut, kenapa setiap kali duduk engkau mengucapkan kalimat ini? Maka akhirnya orang itu menceritakan kejadiannya. Dia sahabat Nabi. Dia menceritakan kejadiannya bahwa dia adalah budak dari suatu kaum, ya, yang kemudian dimerdekakan oleh kaum tersebut. Maka suatu ketika ia berjalan bersama seorang jariyah, seorang anak perempuan dari kaum tersebut yang memakai selendang merah, ya, selendang merah yang berhiaskan dengan perhiasan-perhiasan, ya. Nah, ketika ia berjalan bersama anak ini, ternyata selendang itu hilang, dan mereka menuduh bahwa wanita yang mendampinginya, yang tadinya budak kemudian dimerdekakan, ini yang mencurinya, yang mengambilnya, ya. Maka kemudian dia pun dizalimi, fa'adzabuni, kata sang wanita tersebut, aku pun disiksa, ya. Wafattashu, dan mereka mencari selendang itu, bahkan wafattashu qubulaha, mereka ingin mencari pada farji sang wanita itu. A'udzubillahi min dzalik, ya. Maka dalam keadaan seperti ini berdoalah sang wanita tersebut dalam keadaan kafir, ya, jika Allah menyelamatkan aku akan pindah dari negeri ini, ya. Dan selanjutnya bahwa sungguh demi Allah, sungguh Allah akan menurunkan kepadaku tabriati, pembebasan aku dari tuduhan. Maka tidak lama kemudian datanglah seekor burung hudaya menjatuhkan selendang merah itu di tengah-tengah kaum tersebut. Ternyata selendang yang disangka hilang dicuri itu dibawa lari oleh seekor burung hudaya tadi, pemakan bangkai, yang disangka bangkai karena berwarna merah.
Lihatlah, orang ini kemudian dikabulkan doanya meskipun dia dalam keadaan musyrik. Dan kemudian ia pun betul meninggalkan kampungnya itu dan hijrah ke Madinah, masuk Islam, dan akhirnya dibuatkan tempat di masjid, di kemah yang dia tinggal di sana. Ya, inilah kisah kejadian wanita tersebut. Al-Hafidz dalam Fathul Bari menyebutkan faedah dari hadis ini. Di antaranya adalah bahwa faedah dari hadis ini adalah dikabulkannya doa orang yang dizalimi meskipun dia musyrik. Ya, jadi kita berhati-hati dari kezaliman tentu saja di sini. Bahwa orang yang berbuat zalim musuhnya bukan hanya orang beriman, ya, tapi musuhnya semua orang yang dizalimi meskipun orang musyrik. Jika dia berdoa kejelekan baginya, maka Allah mengatakan, ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah dari doa orang dizalimi, dianiaya, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesimpulannya, hadis ini menunjukkan bahwa doa orang yang musyrik, orang yang kafir sekalipun mungkin dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena keikhlasan dalam berdoa, karena hajatnya yang sangat ketika meminta, yang dia faktor untuk dikabulkannya doa. Ya. Lalu pertanyaan, apakah dikabulkannya doa orang yang musyrik tadi menunjukkan bahwa Allah ridha dengan kesyirikannya? Tidak. Tentu saja tidak. Mengapa demikian? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida'us Shiratal Mustaqim membahas panjang perkara ini. Bahwa apa yang datang dari dikabulkannya doa, yang tadi kita sebutkan, sebahagian orang menjadikan itu legitimasi, pembolehan bagi perbuatan yang mereka lakukan di kubur-kubur para wali, dengan meminta, menyembelih, beribadah dan sebagainya di tempat-tempat yang keramat, dengan mengatakan ini perkara yang tidak mengapa, terbukti doa si fulan dikabulkan, permintaan si alan terwujud. Kalau memang dia jelek, harusnya tidak terjadi. Ini tidak benar. Ya, sekali lagi, bahwa dikabulkannya doa orang yang musyrik itu bukan menunjukkan Allah ridha dengan kesyirikannya. Ya, Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan, ya, seperti keadaan, kata beliau, orang-orang yang mencari kemanfaatan suatu keberhasilan melalui cara sihir misalnya. Ya? Bukankah orang yang menggunakan sihir kadang mendapatkan apa yang dia inginkan dengan sihirnya itu? Ya? Apakah itu menunjukkan berarti sihir tadi perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Ya? Misalnya sihir guna-guna, tiwalah, ya, atau sihir pengasih, ya kan? Ya. Ada orang yang kata orang polmasnya doti, ya, didoti, ya, dikasih guna-guna gitu, wah lengket kayak tokek, persis ikut kemanapun, ya. Apa yang kemudian dikabulkan, berarti diterima, dibolehkan, dihalalkan? Tidak, ya. Sebenarnya itu tidak menunjukkan perkara itu. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah menyebutkan sebuah hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ketika Rasulullah SAW menyebutkan kepada para sahabatnya bahwa sesungguhnya di antara orang-orang, sesungguhnya aku memberikan kepada orang apa yang dia minta, dan sesungguhnya neraka itu lebih dekat baginya. Neraka itu lebih dekat baginya. Maka berkata seorang sahabat, ya Rasulullah, ya, jika demikian engkau memberikan kepada orang apa yang dia minta, padahal neraka itu lebih dekat baginya. Artinya bahwa dengan ia minta itu, ia tidak mendapatkan sesuatu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka berkata sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu, kenapa engkau berikan kepadanya? Kemudian kata Rasulullah dalam hadis tersebut, ya, aballahu li al-bukhl, ya, ya'bauna illa an yas'aluni wa ya'ballahu li al-bukhl. Ketika tanya ya Rasulullah, engkau memberikan sesuatu yang orang itu dengan sesuatu itu justru masuk neraka,
Lalu mengapa engkau berikan apa yang dia minta? Kata Rasulullah, ya'bauna illa an yas'aluni. Mereka tidak mau kecuali hanya minta padaku. Ngeyel, minta terus sama saya. Terus minta, ya'bauna illa an yas'aluni. Sudah aku peringatkan tentang haramnya meminta, tidak bolehnya begini dan sebagainya, ya. Mereka terus saja meminta. Dan kata Rasulullah, wa ya'ballahu li al-bukhla. Dan Allah tidak ingin saya menjadi orang yang kikir. Syahid dari hadis ini, Syekh ingin mengingatkan kepada kita bahwa tidak berarti apa yang didapatkan oleh seseorang itu menunjukkan kecintaan dan keridhaan dari yang memberikan. Kan gitu. Terkadang ada orang yang memberikan taharrujan, gak enak kalau saya tolak, kan gitu. Dan walillahi mathalul a'la. Allah Subhanahu wa taala rahmatnya maha luas. Maka Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Kata Syekh tentunya, sesungguhnya apa yang Allah kabulkan dari doa orang musyrik itu bahagian dari rezeki yang umum. Qarun diberikan harta, Fir'aun diberikan tahta, diberikan apa yang mereka minta dalam kesyirikan mereka. Itu bukan tanda kecintaan, tetapi dia adalah bentuk istidraj, bentuk tahapan kepada kebinasaan, dan bentuk penegakan hujjah dengan sempurna kepada mereka. Apakah mereka bersyukur dengan nikmat Allah atau justru semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi sekali lagi, tidak benar kalau kita mengatakan dikabulkannya doa orang musyrik merupakan bukti bahwa kesyirikannya bukan kesyirikan. Tidak, ya. Tetapi Allah mengabulkan doa kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memberikan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Dan itulah yang diingatkan pada ayat yang ketiga yang kita sebutkan tadi. Ya. Di mana tegas sekali Allah mengingatkan, bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa. Bahkan hanya kepada Allah lah kalian meminta dan berdoa. Fayakshifu ma tad'una ilaihi, maka Allah angkat apa yang kalian berdoa meminta kepadanya dari diangkatnya musibah. In syaa, jika Allah kehendaki. Itu semata-mata hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kalau kemudian Allah mengangkatnya berarti Allah senang dengan perbuatannya, ya. Bukan berarti kalau Allah tidak mengangkatnya dan menundanya itu berarti Allah juga senang kepada perbuatannya atau benci kepada perbuatannya. Sesungguhnya amal dan perbuatannya diukur dengan syariat, ya, dengan apa yang dicintai dan diridai Allah SWT dari amalan, ya. Adapun apa yang dikabulkan Allah dari doa itu justru menunjukkan bahwa memang Allah lah tempat bersandar, ya. Karena itu Allah banyak mengingatkan dalam Al-Quran kenyataan dan keadaan bahwa hanyalah Allah yang mengabulkan doa. Bahkan doa orang-orang musyrik, bahkan doa orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang mengabulkan doa mereka hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, mengapa kalian tidak meminta hanya kepada Allah fi syiddati war raha, dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, fil yusri wal usri, dalam kelapangan maupun kesempitan, ya. Maka ini perkara yang diingatkan. Dan bagaimana kemudian Allah SWT yang maha pemurah mengingatkan kita, menyentuh kita akan kewajiban tauhid dengan perkara yang telah terpaut dalam fitrah kita untuk meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Hendaknya semua orang jujur kepada dirinya sebelum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dalam kesulitan yang pernah dia hadapi, tidakkah dia pernah
kembali hanya kepada Allah, dan bahwa kemudian siapakah yang mengangkat dari dia kesempitan itu? Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, mengapa mereka tidak mau kembali kepada Allah dan menghambakan diri hanya kepadanya dalam kelapangannya? Maka ini ikhwani fiddin, perkara yang ingin kami ingatkan. Bagaimana Allah SWT mengingatkan akan kewajiban tauhid dengan berbagai cara, dengan berbagai metode. Yang metode itu begitu mudah untuk kita pahami jika kita mencoba untuk membuka hati. Pembahasan itu begitu renyah untuk kita rasapi kalaulah kita mau untuk menggali hikmah dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kalau begitu kita hendaknya memegang dengan teguh, ya, kewajiban tauhid ini, ya, dan meyakini bahwa apapun perkara yang memalingkan kita dari tauhid, ya, ketahuilah dia adalah perkara yang tidak menambah kecuali jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun disangka oleh sebagian orang merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah. Contoh seperti sekarang yang berkembang di mana-mana, ya. Katanya apa? Bertawassul, memuliakan kubur, bertawassul dengan ashabul kubur, ya, orang yang dikubur, apalagi kalau dia keturunan Nabi. Ya, apalagi kalau dia, ya, terahnya sampai kepada Rasulullah. Nah, ini baru manjur, ya, cesplang, penyambung doa yang paling sempurna katanya, ya. Dan kemudian dibungkuslah itu dengan bentuk bungkus-bungkus yang indah. Apa? Mengagungkan, memuliakan orang soleh, ya, memuliakan dan mengagungkan keluarga Rasulullah, ya. Dan segala bentuk bungkus-bungkus yang ketahuilah sesungguhnya meskipun bungkusnya indah, sesungguhnya hakikatnya pada apa yang dibungkus itu, ya. Nah, kita ingatkan, ya, sesungguhnya telah begitu banyak keterangan syariat yang menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah mengingatkan bahwasanya tidaklah ada seseorang yang bisa selamat hanya dengan keturunannya semata, ya, atau kedekatannya kepada si fulan semata, kalaulah itu tidak dengan amal yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam awal-awal dakwah beliau telah ingatkan perkara itu ketika beliau naik ke atas bukit dan menyuruh kepada puak-puak Arab, ya. Ya Abbas, sampai beliau menyebutkan kemudian paman beliau, bibi beliau, sampai beliau menyebutkan bahkan putri beliau, ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ugni anka min Allah syai'a, ya Safiyah, la ugni anka min Allah syai'a, ya Fatimah binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, la ugni anki min Allahi syai'a. Yang itu adalah kerabat keluarga Rasulullah, bahkan diantaranya putri kesayangan beliau sendiri, yang beliau katakan, aku tidak mampu membelamu di sisi Allah sedikit pun. Di masa hidup beliau, ya. Dan demikian pula di akhir wafat beliau, ya, beliau ingatkan dari perkara-perkara syirik, pengagungan kepada kubur. Demikian pula beliau ingatkan man batta bihi amalu lam yusri bihi nasabu, barang siapa dilambatkan amalnya maka tidak akan dipercepat dengan nasab keturunannya, ya. Yang semua itu mengingatkan kepada kita bahwa tidak bermanfaat nasab dan keturunan jika tidak ada amal soleh yang menaunginya, ya. Dan kita mengingatkan pula dalam hadis yang lain, Rasul ingatkan, beliau berlepas diri dari seorang dari kerabat dekatnya dengan mengatakan, inna alu abi fulan laisu li bi awliya, sesungguhnya keluarga dari abi fulan bukan keluarga aku, kata Rasulullah. Innama awliyai al-muttaqun, sesungguhnya wali-waliku adalah orang-orang yang bertakwa, ya. Maka ini semua menunjukkan kepada kita bahwa kedekatan itu
diukur dengan pengikutannya kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah pernah meminta izin kepada Allah untuk berziarah kepada kubur ibunya, diizinkan. Tapi ketika beliau minta izin untuk mendoakan ampunan bagi ibunya, Allah tidak mengizinkan sampai beliau menangis. Ini yang karena beliau hidup. Beliau tidak mampu membela siapapun jika kemudian amalnya tidak mampu membantunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begitu, demikian pula seorang yang mengaku keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ahlus sunnah memuliakan keluarga Rasulullah SAW. Ya. Dan mereka mencintai mereka. Dan kecintaan kepada mereka adalah bagian daripada iman. Tapi itu bukan berarti bahwa mencintai mereka dengan bentuk-bentuk yang menentang syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari bentuk gulu, pendekatan diri kepada mereka, atau bentuk pengagungan apa yang terhadap Rasulullah sendiri, beliau telah melarang kita darinya. La tatruni kama tatin nasara Isa bin Maryam, walakinni Abdullah wa rasuluh. Jadi kalian memuji aku seperti orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, maka kalau begitu, sekali lagi kewajiban untuk kembali kepada tauhid, perkara yang jelas. Dan marilah kita banyak mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasul, akan kita dapatkan bagaimana penjelasan akan kewajiban perkara yang begitu gamblang, begitu terang, begitu jelas, ya. Dan dia merupakan perkara yang hanyalah dengannya kita pun bisa untuk selamat dunia dan akhirat, ya. Maka kalau begitu, hendaknya kita kembali kepada Allah, berturu ila Allah, kembali untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah kita, dan berusaha untuk senantiasa mewujudkan penghambaan diri kepada Allah itu i'tiqadan, qaulan wa amala, dengan keyakinan kita, perkataan kita, dan amal perbuatan kita. Tidak hanya dengan keyakinan atau perbuatan saja, namun ucapan tidak. Bahkan juga tidak hanya dengan ucapan dan perbuatan yang kita tunduk dan rukuk kepada Allah, namun hati kita tidak memurnikan ketaatan kita hanya kepada Allah SWT. Seluruhnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita yang ringkas pada malam hari ini. Mohon maaf atas apa yang ada dari kesalahan dan kekurangan, dan yang benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma taufiqi illa billah, ma kana sawaban famin Allah, wa ma kana khata'an faminni wa minasy syaitan, wallahu wa rasuluhu bari'an. Dan selanjutnya mudah-mudahan Allah menjadikan kita pertemuan kita malam hari ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perpisahan kita nantinya adalah perpisahan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.